Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, saya di sini mewakili keluarga, ya, keluarga yang dituduh atau disangkakan atau tersangka, ya, memohon agar saudara-saudara paling tidak membantu, yaitu menviralkan, karena no viral no justice, ya. Jadi kami betul-betul minta bantuannya, mohon sekali, ya, mohon, betul-betul mohon. Saya tidak sanggup nengok anak dan istrinya itu, ya, betul, rasanya sedih sekali. Anaknya selalu menanyakan bapaknya, ya toh. Terus selama ini sudah berapa lama tidak ada gajian? Kalau tidak salah itu gajinya dari bulan 10 atau bulan 9 itu belum digajikan sampai sekarang, ya toh. Terus dituduh lagi menggelapkan barang, ya, menggelapkan barang, dikenakan pasal 374, penggelapan dalam jabatan, yang ancamannya 5 tahun. Mohon, ini sudah berencana mau jual rumahnya untuk supaya menyelesaikan masalah ini. Tolong bantu betul-betul, dibantu untuk diviralkan, ya, tolong. Terus saya mohon kepada bantuan hukum atau pengacara atau PH. Saya minta sekali untuk membantu, ya, supaya tidak dijual rumah itu. Kasihan. Terus mau tinggal di mana? Mau numpang keluarga? Saya rasa tidak enak numpang keluarga. Tolonglah. Ya Allah, aku mohon, mudah-mudahan saudaraku semua mau dengan sukarela untuk membantu saudara-saudaraku atau saudaraku yang telah meminta bantuan sama aku untuk membantu mencari keadilan. Mudah-mudahan saudaraku semua mau membantu dengan cara menviralkan, ya, disebarluaskan. Dan saya mohon kepada para advokat, pengacara atau PH yang kira-kiranya sudi untuk membantu saudara saya ini yang lagi kena musibah, untuk membantu untuk mendampingi seandainya nanti sampai pengadilan, ya, untuk mendampingi atau untuk pembelaan, ya, untuk membela, ya, karena ini luar biasa. Saya rasa kayaknya tidak mampu kalau untuk membayar pengacara. Kayaknya tidak mampu membayar pengacara. Dan ini betul-betul kemarin sudah nelpon saya, ya, suruh saya datang ke sana. Itu. Jadi saya datang ke sana, rupanya hanya mau ngomong masalah mau jual rumah. Itu. Jadi saya sedih sekali mendengarkan seperti itu. Jadi saya coba ngomong, Bu, bagaimana kalau ini sampai ngomong kayak gitu, aku viralkan. Beliau tidak mau, dia tidak sanggup karena malu. Itu, ya. Bukan saya tidak mau memviralkan si ibu itu yang minta bantu itu, bukan, tapi tidak mau. Dan itu tidak boleh, kalau tidak mau, tidak boleh paksa, karena beliau malu sama, mungkin sama sanak keluarga, ya. Itu padahal itu bukan dibuat, ya, maksudnya bukan bertindak kejahatan, karena itu ada bukti-buktinya, betul-betul ada buktinya, ya. Jadi saya sekali lagi mohon kepada pengacara
untuk membantu, ya. Cuman kalau mengharapkan bayaran atau fee sukses atau bagaimana, memang kayaknya susah sekali. Jadi saya hanya ingin atau saya berharap kepada para pengacara yang betul-betul menegakkan hukum, ya, dan yang sanggup, ya, yang sanggup hanya dengan sukarela untuk membantu ini, ya. Dan lagi ini saya carikan apanya, ini yang dituduhkan digelapkan, ya, yang dituduhkan tuh 13 karung, ini masih utuh, ya, ini masih utuh. Dan ini sudah disuruh menghitung, itu barangnya tidak ada yang hilang. Itu disaksikan oleh orang-orang yang termasuk melaporkan, ya, yang termasuk melaporkan, ini ikut, ya, ikut geser ini malah, ya, tolong. Ini betul-betul utuh, ya, betul-betul utuh ini. Nah, ini digeser, disisakan di sini. Yang tadinya utuh digeserkan ke sini. Ini yang ikut melaporkan, ya, karena pelapor pertama resign waktu di Kapolsek, laporan di Kapolsek, terus di Kapolres, laporan di Kapolres sudah ganti. Padahal yang ganti yang ikut ini misahkan ini, yang nyiapkan ini anggapnya, ya. Karena apa maksudnya dari tadi yang utuh, padahal sudah dihitung sama-sama, disaksikan oleh GM, manajer, itu masih utuh, sudah dihitung itu. Ya, yang hitung itu yang tersangka ini, itu yang menghitungnya. Nah, itu. Tapi begitu yang menghitung yang tersangka keluar, tidak lama kemudian ini digeser dan itu diusir, tidak boleh masuk gudang. Ya, ini. Jadi ini bukan yang disangka itu, bukan yang misalkan ini, tapi ini justru yang pelapor sekarang, pelapor baru. Ini yang ikut ini, ya. Ini ada rekamannya. Ya. Jadi saya minta tolong betul. Karena menurut saya, kalau sampai jual rumah itu sudah saya berpikir, gimana nanti mau pindah kemana? Tentu pindahnya ke mertua kah, ke saudaranya kah? Nah, itu kan tidak enak. Itu. Jadi karena saya juga sudah seharusnya karena saya sudah nanyakan ke kepolisian waktu itu, ya, di tahanan Kapolres itu saya nanya sama kasatnya apa masalahnya sehingga bisa ditahan padahal barang bukti masih utuh. Jawaban di situ karena ada niat, hanya karena ada niat itu, ya, hanya karena niat. Jadi karena saya juga orang bukan sarjana hukum, ya, saya ini sarjono bukan sarjana hukum, jadi tidak begitu paham. Jadi saya minta tolong kepada orang-orang yang paham hukum ini, gimana? Karena namanya penggelapan itu seharusnya barangnya sudah digelapkan. Gelap itu peteng, sudah tidak tahu di mana barangnya itu. Namanya gelap itu, penggelapan itu kan gelap. Itu sudah gelap, itu sudah tidak nampak di mana. Barangnya masih terang benderang di situ. Itu. Ya. Saya betul-betul minta tolong pada saudara-saudaraku semua, ya, karena ini kalau sampai kejual bagaimana? Nasibnya bagaimana? Sudah dituduh, sudah dipenjara, hilang rumahnya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, saudaraku semuanya, ya, saya mohon sekali. Saya bukan kok maksud supaya saya viral, itu tidak. Maksudnya kejadian ini sudah biar viral, karena kalau tidak viral itu
tidak ditangani dengan serius. Itu maksudnya ya. Maksudnya begitu. Bukan kok saya terus biar saya tenar, bukan. Ya. Bukan saya kok mau supaya aku tenar, bukan. Maksud saya untuk memviralkan, untuk menyebarluaskan supaya diketahui oleh orang-orang atas sana, karena ini jauh sekali dari jangkauan. Ini di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ya. Kalau di Jawa atau di Jakarta mudah, maksudnya mudah paling tidak tetangga kirim dah langsung nyampe ke menteri, nyampe ke presiden, nyampe ke Kapolri, nyampe ke Kapolda. Tapi kalau di sini ya, kalau di sini itu susah sekali kalau tidak orang luar atau orang sini Kalimantan Barat ikut membantu menyebar, mana yang sudah punya kawan di Jawa, mana supaya cepat melebar, supaya sampai diketahui oleh pusat itu. Karena ini sangat luar biasa di sini ya. Karena banyak kejadian, ada kejadian yang hampir seperti itu ya. Karena sangat luar biasa. Saya pribadi saya membela ya, maksudnya membela bukan kok pembelaan bukan hukum, tapi saya diperintah untuk membantu mencari keadilan, mencari solusi lah bagaimana caranya mendapatkan keadilan itu ya. Karena saya sudah ke kejaksaan, sudah ketemu jaksanya ya, cuman nanti aku sampaikannya nanti mungkin ya, karena ini tidak enak juga karena belum clear, karena besok saya mau ke kejaksaan, mau konfirmasi seperti apa ya, perkembangannya seperti apa itu. Jadi sekali lagi saya minta bantu ya, minta bantu betul-betul. Bukan kok berarti supaya saya viral terkenal, bukan, tapi supaya ini selesai permasalahannya, jangan sampai kejual rumahnya ya toh, kasihan. Seharusnya ini selesai kalau memang mengikuti ya toh prosedur itu. Menurut saya ini karena ada Perkap nomor 6 tahun 2019 pasal 25 ayat 1 itu mengatakan penetapan tersangka ya, penetapan tersangka itu paling tidak ada 2 alat bukti ya toh. Nah, didukung barang bukti, karena alat bukti itu kan termasuk surat ya, saksi ya toh, nah, atau keterangan ahli, nah, itu dan bla bla itu ya, karena enggak hafal semua itu. Jadi menurut saya tidak, saksi itu belum pas, karena tadi disebutkan juga harus ada pendukung barang bukti. Ini barang buktinya utuh itu ya. Jadi saya minta bantu, tolong disebarluaskan agar saudara kita itu cepat pulang ke rumah dan tidak dijual rumahnya itu. Kalau memang itu yang minta bantu saya itu suaminya itu memang betul-betul melakukan, itu saya juga tidak mau seperti ini ya, karena saya juga sudah pernah terdolimi ya oleh oknum itu. Saya juga pernah ditahan. Saya bantu orang itu, bukan kok saya nyuri atau apa, saya bantu orang kurang lebih tahun 2010-an lah ya. Itu saya dikriminalisasi, itu saya dijemput malam-malam oleh oknum itu dan bawa preman-preman itu. Nah, saya di perjalanan saya tanya masalahnya apa Pak? Masalahnya dengan ini Pak TR nih ya, dibantu malah melaporkan saya ya itu. Padahal dulu ditagih utang sama petani kentang itu di daerah Dieng itu, Wonosobo itu. Saya bantu itu karena beliau mobilnya dulu masih kredit. Pas aku ketitipan rezeki oleh sang pencipta itu,
Jadi terus saya bantu, udahlah pakai mobil aku ini Jak yang sudah lunas, itu biar kamu ndak pusing kredit. Tapi malah aku yang dipolisikan itu. Dan saya tanya, apa Pak permasalahannya? Ini itu ada bukti Pak tertulis, oh udah perlu nanti itu. Jadi sampai di Kapolsek wilayah saya sudah ditunggu oleh oknum Wonosobo. Saya dibawa ke Wonosobo, di tengah perjalanan dompet aku dikeluarkan, semua dikeluarkan, dibersihkan. Itu dibersihkan di dalam mobil tuh, ngancam awas kalau ngomong tak tembak itu. Nah setelah itu sampai di Kapolsek Wonosobo, ya daerah Wonosobo itu. Di situ malam sampai sore. Nah, saya keluar karena tidak ada bukti itu. Nah, terus saya nekat ngomong, memberanikan diri, Pak, semalam uang saya dihabiskan Pak. Sama siapa? Sama yang bawa ke sini. Oh, langsung ditelepon. Wah, aku seneng banget. Aku pikir mau kasihkan aku. Rupanya duit itu suruh ngembalikan, diambil itu. Jadi percuma aku ngomong pun, ya itu. Jadi saya tidak mau seperti itu. Begitu sakitnya, ya begitu sakitnya, sakit sekali waktu itu. Makanya aku pernah sampai dendam. Rencana itu sudah punya rencana mau buat senjata untuk ngantem itu yang nangkep aku itu. Tapi karena alhamdulillah saya dilahirkan seorang biung, ya karena orang Jawa saya tidak ngomong ibu atau mama itu bukan, karena saya memang tidak bisa kalau ngomong mama ibu itu, karena saya lebih suka ngomong biung, lebih enak itu. Jawanya itu jelas biung itu. Nah, biung sama bapak, karena saya ya pernah dibawa ke pesantren, ya biar saya degil, tapi alhamdulillah sudah dibawa ke pesantren, jadi paling tidak sedikit ngertilah. Dan saya tetap, biar saya ini tidak bisa dalil tidak apa, tapi saya hanya satu dengan orang tua, kedua ya toh, karena Allah yang atau Tuhan Allah itu yang nampak itu adalah orang tua. Jadi itu saya yakin sama Allah itu saja. Tapi sakit sekali waktu itu. Jadi saya berpikir nanti kalau saya bunuh orang itu, oknum itu, nanti saya dianggap teroris. Nah kalau dianggap teroris, waduh orang tua saya gimana itu. Makanya saya lari ke Kalimantan daripada saya bunuh orang itu, ya. Tapi di sini saya lalu banyak dipinta untuk membantu orang yang bermasalah itu, ya. Makanya saya semenjak itu kejadian itu saya langsung belajar hukum, ya, membaca itu. Jadi belajar membaca supaya tahu sedikit-sedikit. Rupanya kalau ditangkap itu harus ada panggilan atau ada surat penangkapan. Nah itu, waduh kurang ajar. Kalau sekarang kalau kayak gitu tak pukul orang itu. Itu. Jadi saya mohon, ya, mohon. Jadi saya mohon betul, karena ini lawannya bukan lawan remeh-temeh. Ini lawannya itu banyak duit, ya toh, karena seharusnya itu tidak terjadi. Hanya 13 karung loh, sudah kerja 10 tahun loh di situ. Seharusnya karena belum pernah terjadi itu harusnya dimaafkan, ya toh, atau diberi surat peringatan SP1, SP2 atau SP3. Ini SP pun belum ada itu, ya. Jadi saya mohon sekali untuk membantu ini, ya. Tolong sekali itu. Ini kurang lebih saya dengan Alvin Lim itu. Alvin Lim gara-gara ditangkap karena mencuri anaknya. Kalau saya ini ditahan menolong orang. Nah, itu, ya. Jadi saya pun begini berani itu, ya Pak Alvin itu. Oh rupanya sama aku dengan Pak Alvin itu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.